Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mawada. Saya seorang mahasiswi dari kelas 21B, Magister Pedagogi Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning. Baiklah, di sini saya akan membuat video UTS pada mata kuliah Kajian Pengelolaan Sistem Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu dosen Dian Nasrah Marisa, PhD. Baiklah, di UTS ini ada pertanyaan reflektif atau analitis. Dari 5 pertanyaan yang telah disajikan, saya akan memilih pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Pertanyaan nomor 1, dari seluruh topik yang telah kita bahas dari sesi 1 sampai sesi 7, gagasan apa yang paling mengubah cara Anda memahami tantangan kepemimpinan pendidikan di konteks lokal Anda? Jelaskan bagaimana pandangan Anda berubah dan langkah konkret apa yang akan Anda lakukan di posisi Anda sekarang atau di masa depan. Baiklah, dari seluruh topik yang telah saya pelajari, gagasan yang paling mengubah cara saya memahami tantangan kepemimpinan pendidikan di konteks lokal adalah pentingnya mengintegrasikan pengambilan keputusan berbasis data, yaitu dengan kearifan lokal, khususnya budaya Melayu di daerah sekitar atau daerah Riau. Dalam mengelola perubahan sistem pendidikan, sebagai seorang guru seni budaya, saya semula berpikir bahwa pengambilan keputusan di sekolah itu cukup berfokus pada analisis data akademik atau administratif saja. Saya belum sepenuhnya menyadari bahwa keberhasilan program khususnya dalam bidang pendidikan seni atau seni dan budaya itu sangat bergantung pada seberapa program tersebut terhubung dengan budaya lokal dan diterima oleh masyarakat di sekitar atau masyarakat setempat. Saya juga semula memandang seni dan budaya lokal hanya sebagai materi tambahan saja, bukan sebagai bagian dari strategis dalam pengelolaan perubahan pendidikan. Namun, setelah mempelajari betapa pentingnya pendekatan berbasis data yang dipadukan dengan kearifan lokal, saya memahami bahwa data budaya harus berjalan beriringan. Pengambilan keputusan yang hanya berlandaskan angka seringkali mengabaikan nilai-nilai dan identitas lokal yang justru itu menjadi kekuatan untuk meningkatkan partisipasi dan juga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pandangan saya itu berubah dari yang semula mungkin berfokus pada standar umum pembelajaran seni budaya menjadi lebih kontekstual dan juga responsif terhadap budaya Melayu lokal. Kini saya melihat bahwa data seperti minat siswa, terus partisipasi dalam kegiatan kesenian, terus juga tingkat apresiasi terhadap budaya lokal itu harus dianalisis bersama dengan pemahaman nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Jadi, hal ini akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan lebih bermakna bagi pengembangan pendidikan seni budaya yang ada di sekolah. Terus langkah-langkah konkret apa yang akan saya lakukan? Itu langkah-langkah konkretnya mungkin yang pertama dengan mengintegrasikan budaya Melayu atau dalam pembelajaran seni, saya akan memperbanyak mungkin itu materi, proyek, atau mungkin kegiatan-kegiatan kesenian yang berkaitan dengan seni, baik itu seni musik, tarian, seni rupa, atau tradisi-tradisi Melayu lokal agar siswa itu lebih mengenali dan lebih mencintai budaya mereka sendiri. Terus juga melakukan analisis data minat dan partisipasi siswa. Saya akan mengumpulkan dan juga menganalisis data minat siswa dalam bidang seni dan budaya, serta juga mengevaluasikan kegiatan berbasis budaya. Terus yang saya lakukan
itu juga bisa menjadi perbaikan yang lebih relevan. Selanjutnya juga mungkin dengan cara berkolaborasi dengan tokoh budaya lokal, terus juga melibatkan seniman lokal atau seniman-seniman atau budayawan dalam kegiatan pembelajaran atau mungkin juga kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih otentik atau inspiratif. Selanjutnya juga dengan menyusun program kelas seni yang kontekstual. Saya akan menyusun rencana pembelajaran yang lebih kombinasi, terus kompetensi nasional dengan muatan lokal, serta membuat proyek seni yang bisa memanfaatkan antara lingkungan sekitar sebagai sumber dan juga sebagai media pembelajaran. Terus juga dengan cara mengajak guru-guru yang lain memanfaatkan lingkungan sekitar. Seperti saya mendorong rekan-rekan kerja saya untuk memanfaatkan lingkungan sekitar dan budaya setempat dalam mata pelajaran mereka, agar pembelajaran itu jadi lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan siswa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di sini pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 menurut saya juga berkaitan. Pertanyaan nomor 2 itu, dalam konteks sekolah Anda, bagaimana prinsip kepemimpinan strategis transformatif bisa diintegrasikan dengan kearifan lokal budaya Melayu, seperti mungkin musyawarah, gotong royong, atau harmonisasi relasi. Berikan ilustrasi nyata atau refleksi pribadi atas tantangan serta peluang kepemimpinan strategis transformatif bagi Anda sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Dalam konteks sekolah saya yang ada di Kabupaten Bengkalis, mungkin di Kabupaten Bengkalis ini kaya akan budaya Melayu. Prinsip kepemimpinan strategis transformatif itu sangat relevan untuk diintegrasikan dengan kearifan budaya lokal. Mungkin seperti musyawarah, gotong royong, atau harmonisasi relasi. Jadi saya sebagai seorang guru seni budaya, saya melihat bahwa kepemimpinan transformatif itu tidak hanya menekankan perubahan dan inovasi, tetapi juga menghargai akar budaya yang menjadi identitas siswa dan juga masyarakat sekitar. Salah satu bentuk nyata integrasi ini adalah mungkin melalui kegiatan seperti kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar dan Pancasila di sekolah, itu dengan tema kearifan lokal. Seperti di Bengkalis ada tradisi Zapin Meskom. Di sini kami mengangkat untuk P5 tradisi Zapin Meskom di Bengkalis. Kegiatan ini saya bersama rekan-rekan guru dan juga siswa-siswi melaksanakan proses musyawarah dalam perencanaan, terus juga pembagian tugas secara gotong royong dalam latihan atau juga pementasan saat P5, serta juga menciptakan suasana kerja yang harmonis antara guru, siswa, dan masyarakat. Jadi tari Zapin Meskom ini itu bukan hanya sebuah tarian, tetapi juga sebagai simbol kekuatan budaya yang mempererat hubungan antara sosial dan menanamkan rasa bangga terhadap warisan leluhur, warisan yang telah lalu. Dalam proses pelaksanaan ini, saya memimpin siswa saya untuk tidak hanya menghafalkan gerakan, tetapi juga memahami makna-makna dari setiap gerakannya, makna filosofis yang ada di balik setiap langkah tarian Zapin itu, dengan nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan antar individunya. Terus tantangan yang saya hadapi apa? Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan inovasi pembelajaran yang modern dengan pelestarian budaya lokal, mungkin yang kadang dianggap kurang menarik menurut sebagian siswa. Namun ini juga menjadi peluang yang baik bagi saya untuk menjadi itu sebuah agen perubahan yang mampu mengemas pembelajaran kesenian, seni budaya itu dengan pendekatan yang lebih kreatif. Mungkin misalnya dengan memadukan media digital dengan mendokumentasikan proses latihan dan juga saat pementasan tari Zapin Meskom itu.
Terus refleksi pribadi saya, kepemimpinan strategis dan transformatif yang mengakar pada budaya lokal itu mampu membangun rasa memiliki dan meningkatkan partisipasi aktif siswa. Mungkin dengan melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan kesenian, seni budaya seperti kegiatan P5 itu tadi. Jadi di sini kegiatan P5 itu diambil tema kearifan lokal karena tujuannya untuk lebih agar siswa-siswi itu mengenali budaya lokal setempat, agar mereka bisa terus mengembangkan bakat mereka dan lebih mengenali, serta juga agar tradisi-tradisi itu tidak hilang dan tidak jauh dari anak-anak atau siswa-siswi di masa saat ini. Mungkin itu saja jawaban dari saya atas pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.